Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan untuk menyaksikan presentasi saya tentang mata kuliah manajemen internasional yang merupakan tugas dari Ibu Profesor Dr. Nurwati SMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen internasional khusus bab 7, yaitu komunikasi dan negosiasi lintas budaya. Tujuan khusus dari bab ini adalah 1. Menentukan, 2. Menganalisis, 3. Menguji, 4. Menampilkan, 5. Mengembangkan, 6. Meninjau kembali. Dunia manajemen internasional, outsourcing budaya dan komunikasi. Tantangan budaya. Pertama, para karyawan mungkin mengalami kesulitan komunikasi. Kedua, para manajer harus sadar konteks para pekerja offshore. Ketiga, perusahaan perlu memahami bagaimana para agen offshore mempersepsikan tentang hubungan. Keempat, para manajer harus sadar atas perbedaan budaya, norma-norma kerja. Kemudian tips-tips untuk mengelola outsourcing. Pertama, menghindari mental kami versus mereka. Memberikan pelatihan kepada manajer untuk memenuhi harapan baru. Kemudian memelihara kolaborasi antara para karyawan. Selanjutnya, proses komunikasi keseluruhan. Komunikasi adalah proses memindahkan makna dari pengirim kepada penerima. Gaya komunikasi verbal, gaya tidak langsung dan gaya langsung. Kemudian gaya elaborasi ke saking. Kemudian gaya kontekstual dan personal. Yang keempat itu gaya afektif dan instrumental. Interpretasi komunikasi, efektivitas komunikasi dalam konteks internasional sering ditentukan oleh seberapa dekat pengirim dan penerima pesan memiliki kesamaan arti bagi pesan yang sama. Kemudian alur komunikasi. Pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah pengiriman informasi dari manajer ke bawahan. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas atau upward communication adalah pengiriman informasi dari bawahan ke atasan. Hambatan komunikasi. Pertama, hambatan bahasa. Pengetahuan tentang bahasa negara asal adalah penting bagi personil yang ditempatkan di tempat asing atau negara asing. Kemudian yang kedua adalah hambatan persepsi. Persepsi adalah pandangan seseorang atas suatu realitas. Ketiga, dampak budaya. Selain bahasa dan persepsi, hambatan utama lain untuk berkomunikasi adalah budaya. Sebuah topik yang diberikan perhatian secara detail dalam bab 4. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Sumber utama lain masalah komunikasi dan persepsi adalah komunikasi nonverbal atau nonverbal communication yang mengirim makna melalui sarana-sarana seperti bahasa tubuh dan menggunakan ruang fisik. Selanjutnya, mencapai efektivitas komunikasi. Sejumlah tahapan dapat diambil untuk memperbaiki efektivitas komunikasi di arena internasional. Memperbaiki sistem umpan balik, yaitu mencapai efektivitas komunikasi tadi. Pertama, memperbaiki sistem umpan balik. Salah satu cara yang paling penting untuk memperbaiki efektivitas komunikasi dalam konteks internasional adalah membuka sistem umpan balik. Yang kedua, memberikan pelatihan bahasa. Selain memperbaiki sistem umpan balik, cara lain untuk membuat komunikasi lebih efektif dalam arena internasional adalah melalui pelatihan bahasa. 3. Memberikan pelatihan budaya. Merupakan hal yang sangat sulit untuk berkomunikasi secara efektif dengan seorang dari budaya yang berbeda, kecuali setidaknya satu pihak memahami budaya yang lain. Keempat, meningkatkan fleksibilitas dan kerjasama. Komunikasi internasional yang efektif membutuhkan
fleksibilitas dan kerjasama yang meningkat dengan semua pihak. Selanjutnya, mengelola negosiasi lintas budaya. Terkait era dengan komunikasi, sehingga layak mendapat perhatian khusus adalah mengelola negosiasi. Jenis-jenis negosiasi, negosiasi distributif, negosiasi integratif. Selanjutnya proses negosiasi. Pertama, perencanaan, planning. Kedua, pembangunan hubungan antar personal. 3, pertukaran informasi yang terkait dengan pekerjaan. 4, persuasi. 5, kesepakatan. Selanjutnya, perbedaan budaya mempengaruhi negosiasi. Pertama, tidak mengidentifikasi budaya asal mitra terlalu cepat. Itu penyebabnya. 2, berhati-hati terhadap bias istilah melakukan dalam istilah barat. 3, mencoba untuk menandakan kecenderungan. 4, tidak mengasumsikan bahwa semua aspek budaya adalah sama secara signifikan. 5, mengenali bahwa norma-norma untuk berinteraksi. 6, tidak melebih-lebihkan atau overestimate. Taktik negosiasi. Sejumlah taktik spesifik digunakan dalam negosiasi internasional. Diskusi selanjutnya menguji beberapa taktik yang paling umum. Secara garis besar, taktik yang dimaksud seperti lokasi, batas waktu, dan hubungan penjual dan pembeli. Negosiasi yang saling menguntungkan. Saat para manajer masuk ke suatu negosiasi dengan masuk untuk memenangkannya dan tidak terbuka untuk kompromi yang fleksibel, hal itu dapat menghasilkan jalan buntu. 5 prinsip dasar untuk membantu menghindari bencana. 1, memisahkan orang dan masalah. 2, fokus pada minat daripada posisi. 3, menghasilkan berbagai opsi sebelum menetapkan kesepakatan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam bagian ini. Keempat, bersikeras bahwa kesepakatan didasarkan pada kriteria objektif. Dan 5, tetap bertahan. Perilaku tawar-menawar, menggunakan perilaku ekstrim, janji, ancaman, dan perilaku lain. Kemudian perilaku non-verbal. Selanjutnya, dunia manajemen internasional, kunjungan ulang. Kunci untuk sukses dalam ekonomi global saat ini adalah mampu untuk berkomunikasi secara efektif di dalam batas negara maupun lintas negara, serta mencapai negosiasi yang efektif lintas budaya. Demikianlah presentasi saya. Atas waktu sudah perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.